Rujak Bupati Maros sedang ditutup. Jalur yang ada di depan Polres Maros itu ditutup. Jadi tidak bisa lewat di sini. Kita tidak bisa lewat di sini ya. Kita diarahkan untuk belok kiri. Kira-kira apa ya di sana ya? Oh ya, saya ingin bercerita sedikit terkait kejadian yang menimpa salah satu rekan rapper kita, yaitu di mana saya dapat informasi di grup Facebook Gojek Makassar. Ada salah satu rekan rapper yang dapatkan go ride atau odong-odong yang mengantarkan orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Kikuts. Jadi pada siang hari ini kita berada di depan Masjid Al-Markas Kabupaten Maros. Jadi Masjid Al-Markas Kabupaten Maros ini adalah salah satu ikon yang ada di Kabupaten Maros. Masjid yang sangat indah. Dan di depannya itu ada taman-taman yang memang sangat recommended untuk bersantai bersama teman-teman. Apalagi yang di siang-siang panas begini ya. Di sini enak berteduh ya. Kita bisa berteduh di bawah pohon-pohon. Ada juga pohon-pohon kurma di sini. Jadi di sini segar lah, makanya saya sering kalau siang-siang hari saya suka nongkrong di seputaran sini. Dan oke, jadi pada siang hari ini juga kita sudah dapatkan 3 orderan ya. Kita sudah dapatkan orderan ketiga. Kemarin sempat libur, jadi kemarin kita sempat libur, jadi mungkin ya akun kita akan sedikit gagu-gagu begitu ya. Karena biasanya kalau habis liburan mungkin akun akan jadi gagu. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita harus libur sekali-kali lah. Tidak boleh lah kita full terus-terusan, tidak ada waktu libur, istirahat di rumah, tidur ya, seperti itu. Oke, jadi saya mau lanjut untuk ngebeat sambil bawa motor ya. Jadi kita akan buat konten live on beat. Oke. Jadi kita lanjutkan sambil naik motor. Jadi ceritanya ini kita buat sambil motor vlog ya. Ojol motor vlog. Gojek live on beat. Ini namanya Gojek live on beat. Sambil live ya, sambil on. Kita sambil on beat ya. Jadi untuk hari ini seperti ini kondisi situasi Kabupaten Maros. Arus lalu lintas di Kabupaten Maros berjalan lancar. Ini sudah hari keberapa ya? Hari ke-5 ke hari ke-6 terakhir kita buat konten. Akhirnya kita buat kembali konten. Tapi sayang ya, kamera depan kita, kamera yang mengarah ke saya itu untuk sementara tidak usah dipakai dulu karena gambarnya buram. Dan untuk lensa sendiri sudah saya pesan ya melalui Shopee, sementara pengiriman dari Jakarta ya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak pakai kamera depan dulu, kita hanya pakai kamera yang ada di badan ya, yang terpasang di holder badan kita. Jadi gambar yang akan tampil cuma gambar yang mengarah ke depan. Oke, di
Untuk informasinya kembali bahwa di depan Polres Maros, di depan Polres Maros dan Rujak Bupati Maros sedang ditutup. Jalur yang ada di depan Polres Maros itu ditutup. Jadi tidak bisa lewat di sini. Kita tidak bisa lewat di sini ya. Kita diarahkan untuk belok kiri. Kira-kira apa ya di sana ya? Oh, pengantin. Ternyata di sana itu ada pengantin. Kayak nanti pengantinnya anak-anak Pak Bupati ya. Pengantin anak Pak Bupati sana. Oke, jadi jalur jalur yang dari Tugu depan Polres Maros menuju ke Rujak, menuju ke sini di anu ya, jalur di sini dialihkan. Oke, di sini juga ya dialihkan. Jalurnya dialihkan menuju ke yang dari arah kabupaten, yang dari arah Bantimurung, belok kiri menuju ke SMA 1. SMA Negeri 1 ya. Atau di belakang Polres Maros. Jadi jalurnya ditutup, dialihkan ya. Jadi teman-teman siap-siap saja apabila melintas di Kota Maros, maka siap-siap untuk dialihkan jalurnya dan tidak bisa lewat di depan Polres Maros dan Rujak Bupati Maros. Ada acara pengantinnya anaknya Pak Bupati ya. Acara pengantinnya anaknya Pak Bupati Haidirsam atas nama Gumilang Pagesah. Kita mutar. Pak Guru. Oke. Jadi sekedar informasi ya, seperti itu informasinya untuk arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Maros. Baik, jadi kita kembali mutar-mutar di seputaran Kota Maros dan sekitarnya. Oh ya, saya ingin bercerita sedikit terkait kejadian yang menimpa salah satu rekan rapper kita, yaitu di mana saya dapat informasi di grup Facebook Gojek Makassar. Ada salah satu rekan rapper yang dapatkan go ride atau odong-odong yang mengantarkan orang ya, yang mengantarkan orang setelah orderan selesai. Setelah orderan selesai itu beliau kembali ke mencari orderan lain tentunya ya. Dan dia tidak menyadari ada chat kembali yang masuk dari customer sebelumnya yang odong-odong ini.
Jadi terlambat dia lihat. Setelah tidak bisa dibalas, baru sempat dia lihat. Dan si customer ini mengadu, katanya ada uangnya ketinggalan di driver. Sedangkan teman ini sendiri mengaku uang yang dibayarkan itu uang pas. Tapi si customer ini mengatakan uangnya lebih, ada uang 100 yang ikut begitu. Mengakunya seperti itu. Dan alhasil dari aduan customer ini, saldo teman saya terpotong. Teman saya ini tentu merasa keberatan ya, dan mengajukan juga laporan bahwa tidak ada kelebihan seperti itu yang dimaksud. Tapi saldo sudah terpotong dan tidak kembali. Nah, di sini kan yang rugi teman driver ini ya. Yang rugi adalah teman driver saya ini. Kita tidak tahu apa betul ada uangnya hilang ini customer atau tidak. Dan tidak ada bukti kan? Di mana ada bukti? Kalau memang uangnya hilang, uangnya dia salah kasih uang. Bisa saja uangnya tercecer atau di mana ya. Dan pihak kantor langsung potong saja ini saldo GoPay dari teman driver ini tanpa konfirmasi dulu apa betul atau tidak. Jadi yang rugi ini driver kalau memang dia tidak mengambil, kalau betul-betul dia tidak ada uang ikut sama dia, tapi dilaporkan oleh customer dan langsung ditanggapi. Gojek langsung tanggapi customer dan memotong saldo GoPay driver dan transfer ke customer. Itu bahaya. Ini berbahaya ini. Laporan sepihak namanya ini. Artinya saat customer melapor langsung ditanggapi, tapi saat driver yang melapor tidak dipeduli. Ini kita driver ini semakin berbahaya. Penipu bisa jadikan itu sebagai jalan untuk dapatkan uang secara singkat. Dia lapor saja sembarangan, walaupun kejadiannya tidak seperti itu, tapi dia bisa melapor bahwa uangnya hilang dan ikut sama customer, ikut sama driver, terus saldo GoPay driver dipotong. Aduh, bagaimana ini ya. Semoga hal tersebut tidak terjadi lagi, karena kita driver juga memang harus lebih waspada dan hati-hati ya. Jadi saat menerima uang dari customer juga harus memperlihatkan dengan teliti apakah sudah betul jumlahnya atau bagaimana ya. Mending kita langsung kalau bisa berdebat di tempat daripada sudah berpisah baru terjadi hal seperti ini. Oke ya, mungkin itu saja dulu untuk pada kesempatan siang hari ini. Kita kembali lagi di tempat standby kita di Warkop DT nih. Masih ada kopiku ya, masih ada kopi di sini. Saya mau standby dulu di sini sambil edit video, dan nanti kalau bisa, kalau selesai saya upload lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bersama saya Bang Kikoch.